Gunung dipahat coba. Gunung diukir. Gerbangnya diukir gerbang. Gapuranya diukir gapura. Itu di peta gitu kan. Gunung-gunung batu merah-merah. Coba cek di TikTok. Petra Jordan, diklik. Klik. Kayak apa itu spektakulernya beliau memahat gunung-gunung sebegitunya. Dipahat gunung-gunung sebegitunya hadirin. Itu kecanggihan teknologi pada zaman beliau. Sekarang pun orang tertakjub ngelihat piramid. Bagaimana bisa satu batu yang beratnya sekian ton itu diangkat, ditumpuk? Kalau sekarang masuk akal karena ada eksavator. Karena sekarang ada mesin yang besar yang bisa mengangkut beban yang berat. Ada alat-alat berat zaman sekarang tuh cukup bisa dikatakan masuk akal. Tapi pada zaman itu, coba hadirin. Banyak sebenarnya kita nih sekarang punya privilege. Yang privilege itu sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan 100 tahun lalu ya jauh. 100 tahun lalu nggak ada ceritanya umroh haji naik pesawat. 100 tahun lalu beliau-beliau kalau mau haji mau umroh perjalanan pergi 3 bulan pulang 3 bulan. Makanya sekalian pamitan, kali nggak pulang artinya meninggal dunia. Jadi zaman sekarang privilege-nya banyak. Korun dulu mau bawa hartanya berkoper-koper. Sekarang kita bawa harta cuma kartu plastik yang namanya kartu debit. Mau uangnya 100 ribu, 1 juta, 50 juta, 100 juta atau miliaran, cuma satu kartu itu, tancepin, bayar, selesai. Jadi zaman kita ini super duper canggih dibanding zaman-zaman sebelum-sebelumnya. Hadirin, jadi mereka punya kecanggihan teknologi memahat gunung. Mereka punya kecanggihan teknologi memahat bukit. Tapi mereka nggak pakai kecanggihan itu semua untuk taat kepada Allah. Allah bilang, Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allah." Silahkan ingat nikmat-nikmatnya Allah atas kalian. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kalian di atas muka bumi berbuat mufsidin. Mufsidin artinya apa? Kerusakan. Jangan berbuat rusak ya. Rusak. Kerusakan itu udah diwanti-wanti dari dulu sama Allah. Jangan berbuat kerusakan. Kalau punya teknologi dipakai untuk kebaikan. Punya kebermanfaatan diluaskan kebermanfaatannya. Punya kecanggihan, ayo dipakai. Jangan kecanggihan malah dipakai untuk yang sia-sia gitu, jangan. Jadi kita ini disuruh untuk berbuat yang baik, bukan berbuat yang rusak. Lanjut. Ayat 70 berapa? 5. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Lagi-lagi bahasannya poin titiknya itu sama seperti kemarin secara benang merah. Ingkar, ada yang ingkar, yang tidak ingkar pun juga ada, artinya yang beriman juga ada. Hadirin, apa yang relate dengan zaman sekarang tentang budaya besar pada zaman dahulu? Dahulu mereka punya kekuatan memahat gunung, memahat bebatuan jadi rumah untuk mereka. Lalu mereka berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan megah. Hal ini kayaknya kalau kita mau tarik ke zaman sekarang, kita dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, rasa-rasanya sebagian kita perlu patut untuk tidak terlalu flexing, terutama di sosial media. Kalau ini boleh jadi bahan renungan bersama. Hadirin, kalau kaya, nikmati sendiri sama keluarga.
Karena hari ini, karena hari ini kaya lalu dipamerkan di sosial media itu terkadang justru jadi bumerang untuk diri sendiri. Banyak mata yang hasut, tetangga yang gak suka. Udah mending kaya diem deh. Jemaah punya tabungan miliaran, udah diem deh, mending diem. Rumah kalau bisa rata-rata rumah orang pada umumnya, ya kalaupun sedikit lebih nyaman, ya alhamdulillah. Mobil, ya pokoknya pakai mobil yang rata-rata orang pada umumnya. Kalaupun diizinkan nanti punya mobil yang lebih bagus, gak apa-apa, nikmatin. Soalnya kadang-kadang kita itu sering mendapati hadis Nabi itu berdengung di telinga kita kalau ittaqu ala najahi hawaijikum bil kitman fa inna likulli ni'matin mahsud. Fa inna likulli ni'matin mahsud. Hati-hati sama terlalu sering flexing di sosmed, terutama atas nikmat yang kita punya, karena pada setiap nikmat yang kita punya ada mata yang hasud, ada mata yang gak suka. Kalaupun kita mau punya yang bagus, di luar deh, bukan di desanya, bukan di tempat tinggalnya deh, di luar deh punya yang bagus, gak apa-apa. Kan orang di luar kadang-kadang gak kenal, ya kan? Kalau kenal kan kadang-kadang hasud. Masa si fulan bisa beli ini, bisa beli itu? Ada gak yang hasud kayak gitu hadirin? Banyak. Dan itu kadang-kadang bahaya. Makanya kalau kita mampu menahan diri untuk tidak terlihat terlalu mencolok, itu akan lebih aman buat kita. Kalau emang rezekinya punya kendaraan yang prima ya nggak apa-apa, rumah yang prima ya nggak apa-apa, namanya rezeki dari Allah kan. Tapi terkadang kita kalau bisa untuk ittaqu ala najahi hawaijikum bil kitman, kita bisa untuk sedikit jaga privacy kita, alhamdulillah itu lebih nguntungin buat kita. Apalagi di akhir zaman ini, ngeri sekali hadirin. Kadang-kadang orang nuduh dengan tuduhan yang aneh-aneh itu, suka serampangan, suka sembarangan. Cari main aman itu kayaknya lebih opsi yang bisa dipertimbangkan. Lanjut. Gunakan kemampuan untuk membangun, bukan merusak. Jadi ayat ini pun juga mengingatkan kita-kita yang diberi kemampuan membangun. Membangun tuh banyak ya. Kita-kita yang dikasih sama Allah kemampuan membangun, kita-kita yang dikasih sama Allah kemampuan membangun, kemampuan skill, dan semua segala macam, itu gimana caranya jangan sampai berbuat kerusakan. Skill editing pakai yang baik. Kita bisa punya skill yang baik tuh digunakan untuk di jalan Allah. Harusnya tuh di posisi itu kita gunakan skill-skill yang kita punya. Tidak malah sebaliknya. Jadi gimana caranya? Caranya memang diarahkan menuju apa yang Allah ridhoi, bukan sebaliknya. Tidak menyebar kebencian secara online, berbijak-bijak di sosial media, kasih batasan waktu, kalau enggak waktu kita tergilas. Dan ingat semua ada pertanggungjawaban. Summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Juga kata Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak bergeser kaki seorang hamba, tidak bergeser kakinya kita sebelum ditanya 4 besok di hari kiamat. La tazalu qadama abdin au la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kita ini nggak akan bergeser kakinya pada hari kiamat kecuali ditanya 4. Yang pertama, an ilmihi fima fa'al. Ilmunya dipakai untuk apa? Itu di zoom bagus mas, di zoom aja. Yang pertama, an ilmihi fima fa'al. Ilmunya dipakai untuk apa? Yang kedua, an jismihi fima ablah. Badannya dipakai untuk apa? Yang ketiga,
Wa an malihi fi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Yang ketiga tentang hartanya dapat dari mana dan kemana. Terus berikutnya wa an umrihi fi ma fa'al. Umrih itu maksudnya adalah umurnya fi ma fa'al, dipakai buat apa? Ditanya nih semuanya kan. Umur dipakai apa? Ilmu dipakai apa? Harta dapat dari mana dan kemana? Satu lagi, nanti kita punya badan, seluruh anggota tubuh kita tuh diarahkan kemana? Ke siapa? Loh ini penting hadirin, nggak sembarangan orang make badannya itu untuk yang baik-baik. Kadang dia lupa amanah itu akan ditanyai pertanggungjawabannya. Ilmu juga, apakah orang yang berilmu itu dibiarkan punya ilmu saja begitu aja di atas kepalanya beliau-beliau semua? Enggak. Ilmu tuh ya diamalin, ilmu tuh ya diamalkan, ilmu tuh ya diajarkan. Apakah orang berharta akan didiamkan dengan hartanya? Enggak. Hadirin, jenengan-jenengan ini yang miliarder harus sadar betul bahwa jenengan ini punya leluhur jenengan namanya Utsman bin Affan yang hartanya triliunan, sedekahnya triliunan. Dan beliau dedikasikan semuanya untuk menolong agama Allah. Karena kita ini harus pintar melihat potensi yang ada di badan kita hadirin. Saya mempunyai ilmu, bismillah saya bagi ilmu. Saya mempunyai uang, bismillah dengan uang saya berjuang. Saya mempunyai waktu, bismillah waktu saya dedikasikan. Saya mempunyai tenaga, bismillah tenaga saya wakafkan. Gitu. Tidak satu pun di antara kita yang boleh menganggap dirinya tidak ada gunanya di jalan Allah. Semua ada gunanya, ada manfaatnya. Yang berharta, lihat leluhur-leluhurnya. Bahwa berniaga yang paling ampuh itu berniaga kepada siapa? Berniaga kepada Allah. Kemarin ada seseorang punya toko roti, semoga Allah memuliakan beliau, ngasih beberapa ratus snack roti. Set. Untuk kali ketiga, 1, 2 ngasih, kali ketiga kami mau pesan. Kami telepon pemiliknya, ownernya. Bu, kami mau pesan roti ya, kalau bisa yang ini jangan digratiskan. Kalau bisa kami mau bayar bu. Dengan niat baik, betul, pure bahwa kami memang mau bayar, mau membeli produknya karena memang produknya enak. Beliau jawab begini, loh jangan dibayar Ustadz. Justru saya ini lagi berdagang, bertransaksi sama Allah Ustadz. Saya nggak mau dibayar. Tahu nggak Ustadz? Saya kemarin ngasih 2 kali. Saya langsung buka 2 cabang Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah Allah lebihkan. Kami buka 2 cabang. Yang tentu alhamdulillah beliau kami kenal orangnya menjauh dari riba. Kami buka 2 cabang dengan pertolongan Allah, langsung laris, alhamdulillah pertolongan Allah, toko roti kami. Hadirin, memang perniagaan paling ampuh tuh berniaga sama Allah, berdagang sama Allah. Karena kalau sama manusia, keuntungannya berapa? Semaksimal-maksimalnya manusia kasih return sama kita 100%. 100% tuh udah paling top maksimal tuh. Kita modal 10 juta, dia bisa balikin sebagai modal investasi 10 juta jadi 20 juta, itu udah top banget hadirin. Rata-rata return of investmentnya paling 50%. 10 juta modal, keuntungannya antara 10 sampai 50%. Keuntungannya 1 juta atau antara 1 sampai 5 juta, begitu aja. Tapi coba kalau kita berdagang sama Allah. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang dia berdagang kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya adalah kita bersedekah di jalan Allah dengan sedekah terbaik. Allah balikin nggak kira-kira kalau kita memberi kepada Allah dengan pemberian yang baik? Dibalikin nggak? Balikin. Minimal berapa kali lipat? Minimal 10. Kemarin Al-An'am ayat 160.
Ma jaa bil hasanah. Kamu berbuat baik satu aja. Falahu asyru amsalihha. Kita berbuat baik satu, bagi kita berapa pahala? 10 kali lipat pahala. Kita berbuat satu kali 10 kali lipat pahalanya. Bayangin hadirin. Satu yang kita buat, 10 yang Allah bagi sebagai bagi hasil. Itu paling sedikit. Jangan lihat yang 700, jangan lihat yang paling sedikit. Itu 10 yang paling sedikit. Di atasnya ada berapa kali lipat? 700. Langsung loh dari 10. Kata Nabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu innahu hasanatan kamilah. Kata Nabi, kita kalau buat baik satu, niat baik satu. Kata Nabi, kita kalau niat baik satu, belum terlaksana niatnya, baru diucap dalam niat, sudah tercatat kebaikan sempurna. Wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu hasanatan. Katabahallahu wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu 10 hasanat ila 700 di'fin aw ad'afin katsira. Barang siapa yang niat baik satu, fa'amilaha, lalu dia lakukan, katabahallahu indahu, Allah catat untuk dia 10 hasanat, 10 kali lipat, ila sampai 700 di'fin, langsung lompat, bukan 20 tapi 700 kali lipat. Atau langsung lompat lagi, lompatan ketiga dia paling spektakuler, at'afin katsira, atau tak terhingga. Terserah Allah mau balas 1000, 2000, 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000.000 kali lipat, terserah Allah. Itu powerfulnya orang berbuat baik satu, orang sedekah satu, orang effort tenaganya di jalan Allah satu. Setiap kebaikan itu berpulang 10 kali lipat, 700 sampai tak terhingga. Nggak ada kebaikan yang pulangnya itu cuma 2-3 kali lipat. Nggak pernah ada. Kebaikan itu pulangnya itu minimal 10. Kebaikan itu pulangnya itu minimal 700. 700 hadirin. Kita mau berdagang di mana? Yang keuntungannya 700 kali lipat tuh mau dagang di mana? Orang jualan mobil antik, motor antik juga nggak sampai segitu keuntungannya, 700 kali lipat. Kalau 10 kali lipat mungkin kali ya. Pada zaman itu beli Vespa 6 juta. Sedikit diperbaiki, habis 8 juta. Total 8 juta, tambah 6 juta, 14 juta. Jual laku misalkan 80 juta gitu misalkan. Contoh, ini pada zaman dulu misalkan nih. Ya itu kan zaman dulu hadirin. Kalaupun laku 80 juta, modal kita udah 16 juta sendiri atau 14 juta. Artinya 10 kali lipat belum. Dagang di mana yang keuntungannya minimum 10 kali daripada modal kita? Dagang di mana? Ada nggak? Ada? Dagang di mana yang modalnya 1 diganti 700? Dagang di mana? Dagang sama Allah hadirin. Makanya untuk orang-orang yang beriman, kacamatanya kacamata iman. Mereka nggak memandang bahwa mereka sedang menghilangkan harta mereka, tuh enggak. Justru mereka berbahagia bahwa ini akan berubah jadi berlipat ganda. Gitu hadirin. Lanjut 76. Orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuhlah terhadap perintah Allah. Mereka berkata, wahai Salih, buktikan ancamanmu kepada kami jika benar engkau adalah seorang Rasul. 78. Lalu datanglah gempa yang menimpa mereka. Mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka yang runtuh. Gempa lalu menghancurkan hidupnya mereka. Hadirin tahu bahwa Allah juga berfirman,
Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura. Lah, memangnya kamu ini ngerasa aman dengan satu azab yang bisa saja Allah datangkan? Wahum naimun, waktu kalian lagi tertidur nyenyak, tertidur pulas, tertidur lelap, lagi tidur diazab. Blur. Kejadian-kejadian gitu kan banyak hadirin. Tidur pules-pules, tiba-tiba gempa. Tidur pules-pules, tiba-tiba tsunami. Tidur pules-pules, tiba-tiba, wah banyak sekali lah. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Emangnya kalian ngerasa aman dari azab Allah yang bisa datang kepada kalian waktu duha, wahum yal'abun, dan kalian lagi ngapain? Bermain. Kita lagi bermain nyantai, tiba-tiba entah angin, entah gempa. Hadirin, orang-orang sombong gak beruntung hadirin. Orang-orang sombong tidak beruntung hadirin. Ada di dunia ini dua orang yang dijamin, tiga orang. Dua kan sombong termasuk menolak kebenaran kan ya di dalamnya. Berarti dua orang yang dijamin hidupnya pasti nelangsa. Dua orang yang dijamin hidupnya akan hancur sehancur-hancurnya, dan Allah nggak akan tolong dua orang ini. Siapa dua orang itu? Satu, orang yang sombong. Dua, orang yang zalim. Ini Allah nggak tolong dia. Allah nggak mau tolong dia. Allah nggak mau memperbaiki hidupnya kecuali dia bertobat. Dan Allah nggak akan pernah membuat dia berdiri tegak lagi mulia tuh, nggak, pasti hancur. Innallaha la yuflihu zalimin atau la yuflihu zalimun. Allah nggak akan membuat orang zalim menang. Allah nggak akan buat orang zalim beruntung, nggak akan, nggak ada ceritanya. Orang zalim beruntung nggak ada. Dalam sejarah dia boleh kaya. Orang zalim itu dalam sejarah boleh kaya, orang zalim itu dalam sejarah boleh merasa berkuasa, orang zalim itu boleh dalam sejarah merasa menang, tapi ingat kemenangan itu bukan kemenangan yang sebenarnya. Semua sifatnya sementara, dan Allah nggak akan memberi kemenangan kepada orang yang zalim, dan Allah nggak akan nolong orang yang zalim. Orang zalim pasti hancurnya. Tunggu tanggal mainnya ya. Orang zalim pasti porak-porandanya. Tunggu tanggal mainnya ya. Orang yang berbuat zalim itu pasti hancur binasa. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu aja. Tapi sekarang dia makin berjaya Ustadz, malah buka usaha lagi, malah ini padahal utangnya belum dibayar, malah jalan-jalan ke luar negeri padahal dia belum gini. Tunggu aja. Tunggu. Masa Allah bohong hadirin. Yang kita rasa itu kan sama kayak yang dulu ngerasa tuh Fir'aun zalim, yarhamukillah. Yang kita rasakan sama kayak orang-orang terdahulu pernah merasakan kan, tuh Fir'aun zalim kok makin berkuasa, tuh Fir'aun zalim kok makin kuat, tuh Fir'aun zalim kok makin jadi adidaya, itu Fir'aun zalim kok makin dikdaya, super merasa berkuasa. Iya, tapi kan sementara. Lihat gimana endingnya, hancur porak-poranda. Lihat gimana endingnya, habis nggak bersisa. Mana Fir'aun? Jadi mumi. Dalam ayat Al-Quran Allah abadikan, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan. Ini kami kekalkan badanmu,
Litakuna ayatan linnas, supaya jadi pelajaran untuk semua manusia. Semua manusia. Jadi nggak ada kezaliman menang, nggak ada. Nggak ada kezaliman beruntung, nggak ada. Nggak ada kezaliman akan jaya, nggak ada. Allah yang habiskan orang-orang zalim sehabis-habisnya. Kecuali kalau orang itu bertaubat, mengembalikan haknya orang lain. Takutlah untuk mengambil haknya yang bukan haknya. Hati-hati hadirin ya. Hati-hati dari takutlah dari mengambil yang bukan haknya. Takut hadirin. Mengambil yang bukan haknya. Alih-alih kita beruntung, yang ada malah buntung. Mencuri barangnya orang, mengambil barangnya orang, mengambil yang bukan hak dirinya, artinya haknya orang diambil, itu sama aja kayak kita nanti akan mengembalikan tapi dengan cara di versi yang lain. Ada orang mencuri handphonenya orang lain. Handphone yang dicuri itu harganya 2 juta misal. Dia merasa setelah handphone curiannya terjual 2 juta, dia merasa beruntung. Dapat nih 2 juta nih, fresh money. Tapi setelah itu, anaknya kecelakaan, yang biaya kecelakaannya butuh operasi senilai 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Berarti sebenarnya dia untung atau buntung? Buntung. Ada orang mengambil haknya orang lain 10 juta. 10 juta nih, tas. Baik dengan cara menipu online, kena scam, atau yang lain gitu. Pesugihan, wah ini kan banyak di TikTok tuh. Pesugihan apa, terus main percaya, main transfer. Orang itu yang men-scam Anda, menipu Anda, ngerasa punya keuntungan, taruhlah berhasil menipu Anda, na'udzubillah, kalau bisa jangan ya jamaah. Misalkan dia berhasil menipu Anda 10 juta, dia merasa punya keuntungan 10 juta. Padahal, siapa yang ngambil haknya orang? Allah akan buat dia itu diambil secara paksa oleh Allah. Lagi jalan, mobilnya tabrakan dan hancur lebur. Dianya hidup tapi cacat seumur hidup, kakinya patah. Mobilnya yang senilai 300 juta hancur lebur. Berarti kan dia ngambil 10 juta. Yang Allah ambil cacat seumur hidup. Mobilnya 300 juta hancur porak-poranda. Itu kan. Semua tuh ada hitung-hitungannya. Hati-hati hadirin ya. Semua tuh ada hitung-hitungannya. Hati-hati betul. Jangan dianggap biasa-biasa aja kalau kita berbuat zalim sama orang. Karena nanti semua tuh ada hitung-hitungan pastinya. Dan cara Allah ngambil tuh kadang suka nggak terduga gitu hadirin. Suka nggak terduga. Cara Allah ngambil tuh dengan beragam macam cara. 2, jadi orang yang nggak akan Allah tolong. Tadi siapa yang pertama? Sombong. Yang kedua orang yang sombong. Yang kedua orang yang apa? Orang yang zalim. Mas, ini difokusin, autofokus aja bisa. Udah auto. Kok ini masih ini? Biasanya kayak gini. Ini A7 berapa ya mas? Biasanya maju mundur autofokus sendiri. Kok ini itu ya agak lama gitu. Cek hadirin. Lanjut. Lalu gempa menimpa mereka dan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya gara-gara sombong aja sih sebenarnya. Dan bencana, musibah itu sebenarnya alarm. Hadirin ini kita harus punya ilmu ini sih, saya rasa. Kita semua harus punya ilmu ini. Saya rasa juga kita harus terus belajar tentang ilmu ini. Namanya ilmu alam. Alam itu punya alarm. Alarm alam adalah
Alarm alam adalah tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan yang lain. Itu alarm alam. Alarm alam. Kalau ada penebangan di mana-mana, itu perlahan-perlahan nanti longsor datang tuh. Tebang. Apalagi yang cenderung di tempat-tempat yang cukup lumayan tinggi. Nanti begitu hujan turun, air nggak bisa meresap, dia datang membawa bukan cuma air plus tanah yang datang. Alam punya alarm. Kalau banjir datang, itu nanti pasti dicek ada kanal-kanal yang tersumbat. Ada lubang-lubang yang tersumbat sehingga di situ air tergenang. Ya kalau sejam. Kalau 1 minggu, 1 pekan, tenggelamlah kita. Banjir sepinggang orang dewasa. Banjir seleher orang dewasa. Jadi alam tuh punya alarm. Dia healing dirinya sendiri. Kapan dia terluka, kapan alam itu dilukai, dia akan healing dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Pandai-pandailah kita membaca alarm alam tersebut. Alarm alam itu apa? Itu yang harus kita baca. Makanya sebenarnya pemerintah tuh bagus karena pemerintah memetakan ini yang lahan boleh dibangun, lahan kering, ini lahan basah yang nggak bisa dibangun, lahan yang untuk ditanami tanaman-tanaman, padi-padian dan segala macam. Ini yang untuk wilayah pabrik-pabrik yang warnanya coklat kehitaman, nanti ini yang dan segala macamnya. Itu bagus sebenarnya untuk pemetaan biar nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alarm alam namanya. Gempa bumi ingetin kita juga sebenarnya. Gempa bumi itu ngingetin untuk ayo siap-siap, jangan kebablasan. Namanya gempa kan runtuh-runtuhan kan kita nggak bisa nebak ya jemaah. Gempa atau runtuh, kita nggak bisa nebak sama sekali kan. Keruntuhan membuat kita repot juga. Meninggal dunia bahkan sampai orang sampai tertimbun runtuhan tuh kan meninggal dunia. Kemarin ada yang tertimbun runtuhan. Semoga Allah berikan meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya kemarin ketika bangun ini ketatnya bukan main, kemarin mendapatkan SLF-nya, surat pokoknya izin membangun bangunan lah, IMB lah. Sekarang kan namanya ganti SLF atau apa gitu. Itu ketatnya bukan main, disurveinya berkali-kali karena kan 4 lantai ya, takutnya kejadian apa yang di pondok pesantren beberapa waktu lalu. Semoga Allah muliakan, Allah wafatkan dalam keadaan syahid, beliau-beliau yang mati syahid, dan itu jangan sampai terjadi lagi. Makanya kemarin dicek gimana pondasinya, besinya tuh besi yang berapa, kolom-kolomnya itu mana aja, kuat nggak ini menopang, kontur tanahnya gimana, tuh semuanya dicek banget. Dan alhamdulillah setelah terbit, alhamdulillah bisalah terbangun, alhamdulillah. Jadi mohon doanya jamaah, mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkahi, dan kita punya andil dalam jariah di dalamnya insya Allah. Itu jadi perenungan kita bersama ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dia Salih pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Nah, tahu nggak? Salah satu membuat orang hancur tuh nggak suka dengar nasihat. Salah satu juga yang membuat orang hancur itu nggak suka dengar nasihat. Nggak seneng aja gitu, denger nasihat tuh nggak seneng. Wah ini bahaya juga, jadi kalau orang sampai nggak suka dengerin nasihat tuh bahaya juga. Lanjut, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Sungguh kamu benar-benar melampaui batas. Tahu nggak hadirin?
semua amal-amal kaum-kaum durhaka dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Adam apa? Pembunuhan. Nabi Lut apa? Hombreng, kaum hombreng, dan seterusnya. Itu di umatnya Nabi Muhammad SAW atau di akhir zaman ini semuanya ada. Pembunuhan ada nggak? Khamr ada nggak? Mencuri ada? Zina ada? Termasuk hombreng, suka sama jenis ada? Ada. Ada yang bahkan orang sampai rela, mohon maaf, orang sampai rela mengubah dirinya dari mbak-mbak jadi emas-emas. Atau sebaliknya, dari emas-emas jadi mbak-mbak. Dengan kemajuan zaman, operasi, dan semuanya. Wah, itu bahaya sekali ya dirinya. Ya biarin dong, hidup gue. Waduh, kadang kita emang harus akui ya, kalau ketemu orang yang bebal, mau dinasihati berjuta-juta kali juga percuma. Ayat Al-Quran kan telah jelaskan. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya Al-Baqarah di awal-awal, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'min. Mereka mau diingetin kayak apa, kamu bilangin kayak apa, mereka gak akan beriman, sama aja. Bahkan ada kalimatnya di awal-awal ayat Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Mereka udah sakit hatinya, hadirin. Fazadahumullahu marada, ditambah lagi sama Allah. Yaudah kamu parah, tambah parah lagi sama Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang dengan sengaja melakukan amala qaumi Lut, amalnya kaumnya Nabi Lut. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Kenapa laki-laki sukanya sama laki-laki? Oh tapi itu psikologis Ustadz, kita gak bisa milih. Aku kalau ngeliat laki-laki itu agak bergetar. Misalkan kalau memang itu yang terjadi, istighfar, banyak tobat, cari circle yang baik, kumpul dengan yang baik. Kalaupun daripada Anda, mohon maaf kalau pilihan cuma dua ya, menikah tapi Anda untuk menyembunyikan diri Anda itu suka sama laki-laki, atau tidak menikah, ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, berdoa dulu sama Allah, sembuhkan diri kita sebelum menikah, lalu menikahlah. Semoga Allah membantunya untuk sembuh. Yang kedua, kalau memang begitu, aduh saya sama perempuan gak ada rasanya dan segala macamnya, ada rasanya dengan laki-laki, jaga diri Anda, jaga kehormatan Anda, fokus ngaji aja udah. Sampai nanti ada di masa dimana Allah memberi taufik, kita semua dapat hidayah. Anda dapat hidayah. Soalnya kadang-kadang ada juga orang yang menikah untuk menyembunyikan identitasnya, bahwa dia nih hombreng. Dia menikah untuk nyembunyiin identitasnya. Itu ya jangan juga, kasihan istrinya. Terus solusi terbaik, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Bisa. Allah menciptakan manusia defaultnya laki-laki dan perempuan. Gak ada tengah-tengah, itu gak ada. Min zakarin au unsa. Allah ciptakan laki-laki dengan segala fitrah laki-laki dan kelaki-lakiannya, perempuan dengan segala fitrah keperempuanan atau kewanitaannya. Yang mana laki-laki yang memang cocok dengan perempuan menjadi peneman yang akan membersamai laki-laki dalam berumah tangga, bukan malah laki-laki sama laki-laki. Ada bahasan wacana mau dibawa, waduh nggak usah dibawa itu ke medan undang-undang, mau dijadikan undang-undang, nggak usah dibawa aja nggak usah, ketuk palu aja langsung jedet, laki-laki dan perempuan.
Karena mohon maaf ya jemaah, di negara-negara seperti Germany itu diizinkan, dilegalkan laki nikah sama laki. Nauzubillahi min dzalik. Ada beberapa teman-teman pemandi jenazah ngasih testimoni. Pernah satu waktu beliau memandikan jenazah hombreng. Nauzubillahnya baunya bukan main. Nauzubillahnya bagian belakangnya rusak, duburnya rusak. Ngeri sekali itu jemaah. Mas-mas nanti kalau ketemu sama laki-laki kok perawakannya tuh agak, tidak semua ya, tapi kok perawakannya agak kekar, suka fitness tapi kok tiba-tiba memegang tangan, elus-elus pundak, sikut aja langsung. Jangan mau diraba-raba, digrepe-grepe, tampol aja langsung. Tapi tidak semua ya, tidak semua yang badannya suspek begitu ya. Ada yang badannya six-pack ya normal ya. Dia fitness tapi memang untuk menjaga kebugaran dirinya gitu ya ada. Tolong dijaga betul. Wabil khusus, ya mohon maaf sekali lagi ya ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik saya di mahasiswa mahasantri SD IMAF. Kita nih semua jangan gampang terkecoh sama tampilan agama lah, mohon maaf ya. Termasuk buat yang berbicara juga ya. Kita ini jangan gampang terkecoh sama yang tampilannya agamis. Jangan gampang terkecoh sama yang tampilannya agamis. Tiba-tiba diajak masuk ke kamar, suruh ngapain, sesama jenis, nauzubillahi min dzalik. Kadang-kadang oknum, namanya oknum di mana-mana mah ada. Namanya oknum di mana-mana mah ada. Di pemerintahan ada oknumnya. Di perustad dan ustazahan ada oknumnya nggak? Ada. Di persyekhan ada oknumnya nggak? Ada. Perhabiban ada oknumnya nggak? Ada. Namanya oknum. Oknum tuh di mana-mana ada. Di kenotariatan, dijual beli tanah, di maklaran, dijual beli mobil, di restoran, termasuk di dunia dakwah, oknum itu ada. Pokoknya emas-emas kalau udah sampai masukin kamar apa segala macam sama yang oknum, tampilannya kok seperti gimana, udah sikat aja udah. Jabanin hadirin. Mbak-mbak kok sampai diajak kamu istri batin saya. Walah, istri batin. Sejak kapan ada istri batin? Nikah mas sah. Qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahri maskuri halan. Menikahlah sah. Istri batin kayak film yang dulu sempat viral itu gak ada. Jangan percaya jadi. Tiba-tiba set jadi tempat nauzubillah pelampiasan nafsu syahwatnya semata, nauzubillah, yang kayak gitu-gitu janganlah percaya. Termasuk datang kepada para normal, datang kepada yang orang bilang orang pintar. Ya dibilang orang pintar karena yang datang tidak pintar. Tampilannya, tapi dia tampilannya tuh sorbanan, jubahan, apa segala macam ya. Namanya tampilan kan kita semua bisa lah. Tinggal beli aja di Tokopedia kan bisa. Beli jubah, beli sorban, beli peci. Pecinya peci putih, dipanggil Pak Haji. Pak Haji. Padahal haji juga belum. Oh kamu harus panggil saya Haji. Loh bapak udah haji? Belum haji, tapi saya kan sholat subuh syuruk. Wah. Salat subuh syuruk doang, modal salat subuh syuruk langsung minta dipanggil haji. Haji maka Arafah jemaah. Balik lagi, intinya nih jangan kita ketipu sama yang casingannya api. Ya itu casing doang hadirin. Dukun, dipacain ustadz, kita anggap ini dia nih bisa merubah apa segala macam. Yang bisa merubah takdir Allah.
Yang ngasih rezeki Allah. Anda datang ke dia, si dukun ini. Bah, gimana biar rezeki saya tuh sehari masuklah 2 juta. Oh, kalau mau masuk 2 juta kamu beli cincin ini. Cincin ini harganya mahar. Orang bilang mahar ya. Maharnya 30 juta. Lah, cincinnya di mahar 30 juta. Terus kata dia begini. Kata simbahnya, ini cincin kalau kamu pakai sehari masuklah 2 juta. Lah, kalau sehari masuk gara-gara pakai cincin 2 juta, ngapa cincinnya dijual? Kan gitu kan. Tapi kita ini kadang saking jahil murokabnya. Kita ini sangat jahil murokab. Tidak menariknya kita tuh kita malas belajar. Makanya ditipu dikit langsung ketipu. Di TikTok, saya telah ikut penggandaan uang. Pesugihan putihnya Ustadz ini. Bagi siapa yang mau menggandakan uang pesugihan putih, hubungi nomor WhatsApp sini. Dihubungi nomor WhatsAppnya, suruh transfer dulu 150.000. Beneran ditransfer lagi. Percaya aja lagi. Ini kan namanya kita jahil murokab. Kita nih tidak menariknya tuh nggak mau belajar, kurang ilmu, gampang percaya, gampang ditipu. Hati-hati hadirin. Ini juga nih ada kasus. Baru-baru ini ada kena. Orang minjem motornya orang. Ini hati-hati betul ya. Saya bukan berarti menganjurkan antum pelit itu ya, jangan juga. Tapi waspada harus mas. Motor lagi jajan di luar. Misalkan jajan makanan kemana gitu. Tiba-tiba, mas maaf mas, boleh minjem motornya dulu. Main kasih kunci aja. Motornya dibawa kabur. Selesai makan, loh kok dia gak datang-datang. Katanya minjem bentar buat nyusul temannya ke sana. Kalau antum mau tolong, antum ikut bawa motornya. Hati-hati betul. Hati-hati. Zaman sekarang nih orang banyak modelannya. Ada yang bilang salah kirim paket. Nah, belum pernah toh? Ada. Wah ini salah kirim paket nih. Wah ini harus begini. Model tipuan banyak sekarang. Hati-hati banget. Telepon tahu-tahu. Masa lupa sih? Ini siapa ya? Masa lupa? Ini siapa ya? Masa lupa? Ada nebak. Ini ya? Aldi ya? Iya nih Aldi temennya. Tolong dong ini bantuin dulu. Wah kena Anda. Hati-hati paling bener udah banyak baca. Zikir pagi petang. Jangan ditinggal. Ayat kursi. Soalnya yang kayak gini nih banyak. Ikut. Mau berbisnis. Cukup dengan mudah. Nanti Anda dimasukin grup. Di grup itu Anda, ayo dong selesaiin dong, ayo dong targetnya selesaiin dong, ayo targetnya. Akhirnya Anda harus transfer sekian, akhirnya ketipu sekian juta. Aduh. Ingat ya mas, tidak ada cara instan dalam mencari. Semua butuh pengorbanan. Jangan maunya instan, mas, jangan mau instan. Jangan deh. Kalau ada orang nawarin instan nih. Kalau ada orang nawarin dapat uang instan, hati-hati. Ngapain kerjanya? Jaga lilin. Ngapain kerjanya? Mantengin layar. Stick naik, stick turun. Jangan deh. Udah sektoril aja lah. Mau dapat rezeki, kerja keras. Jangan maunya dapat, tapi gak mau capek. Mau dapat uang? Mau capek? Enggak. Gimana ceritanya? Mau dapat uang gak mau capek? Kerja keras. Mas jangan gampang ketipu sama yang namanya instan. Gak ada mas yang instan mas. Mungkin percepatan ada karena jenengan punya mentor yang berpengalaman. Iya percepatan. Mas, saya pernah lewat jalan sini tuh kurang. Jenengan jangan ngulangi kesalahan saya. Ini lewat sini ya, gitu. Anda dapat percepatan, iya. Tapi kalau jalan pintas nggak ada. Lupakan dapat jalan pintas. Lupakan. Semua berproses, semua kerja keras. Barakallahu fikum. Jadi
Yang normal-normal aja lah kita ini. Jangan sampai terlalu ingin cepat, terlihat sukses, ternyata kopong. Bangun branding diri yang baik, value diri yang baik, attitude yang baik. Karena Anda kalau bagus, attitude-nya nol, gak kepake. Orang pinter, cerdas, 10 of 10. Tapi kalau orang attitude-nya gak bagus, gak dipakai mas. Jenengan pinter berbicara, tapi kalau jenengan attitude-nya jelek, gak dipakai. Attitude-nya baik, walaupun nilainya 8 dari 10 bisa dipelajari, bisa dilatih. Tapi 10/10 kalau attitude-nya jelek, hempaskan. Ayo kita sama-sama belajar bareng ya. Saya senang lihat wajah-wajah antum nih, wajah-wajah ahlul Quran, wajah-wajah teduh ahli syurga. Terutama nih mas-mas santri, mahasantri, STDI yang masih muda. Saya kayak ngelihat diri saya tuh ada di antum semua waktu zaman saya muda dulu. Ya saya kan kayak antum gini. Nyantren, ngaji, pecian, belajar, deres, mutolaah, murojaah, ngantukan, malesan, ya sama aja wes. Tapi kan dipaksa, emang modalnya modal maksa doang. Kita modalnya modal maksa. Maksakan diri belajar, maksakan diri murojaah, maksakan diri mutolaah, maksakan diri ikut imtihan sambil keringetan. Jangan ini nggak ngerti jawabannya apa. Bismillah wes. Tapi kan pelan-pelan di situ ternyata yang datangin banyak barokah. Nah ini satu lagi, terakhir sebelum kita tutup. Saya setuju sama ini. Hormati guru kita karena beliau guru kita, bukan sekedar karena beliau berilmu. Hormati guru kita karena beliau guru kita, dah itu aja. Bukan karena ilmunya semata. Karena kalau kita menghormati beliau karena ilmunya semata, nanti kita ketemu orang yang lebih pintar dari guru pertama kita meremehkan guru pertama kita. Kita ketemu orang yang lebih berilmu, kita remehkan guru pertama kita. Jadi hormat kepada guru itu karena guru kita. Dah itu aja. Jadi kita hormat kepada guru itu karena beliau guru kita. Dah itu aja. Bukan karena ilmunya semata. Ya ilmunya bonus. Karena nanti di luar sana ada yang lebih banyak berilmu mas. Ada yang lebih banyak tinggi lagi ilmunya. Tapi kalau hormat pada guru bisa kita pegang, barokah hidupnya. Orang tua kita, hormat kepada beliau, wajib. Barokahnya kita juga ada di hormatnya kita sama orang tua. Hormat kita kepada guru, itu juga hal yang mesti kita kerjakan, mesti kita lakukan. Karena di situ ada banyak keberkahan. Kata Nabi apa? Al-barakatu ma'a kabirikum dalam hadis. Nabi bersabda, hidup kalian barokah karena kalian ditemani para guru. Ma'a kabirikum, ditemani senior. Siapa beliau? Guru-guru kita. Maka ayo hormati guru kita, guru-guru yang ngajarin bukan sekarang aja. Guru-guru yang dulu tuh loh, waktu zaman TK, ngajarin alif bata, zaman SD, zaman SMP, hormati. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, teman-teman berhijrah tuh karena lewat videonya siapa? Hormati beliau. Dulu ada yang hijrah lewat videonya Ustadz Fulan. Ada yang pertama kali hijrah lewat videonya Ustazah Fulana. Hormati beliau. Walaupun sekarang kita udah next level. Misalkan Anda naik level sekarang belajarnya kepada banyak guru yang lebih tinggi lagi. Tetap al-barakatu ma'a kabirikum. Barokah itu ada saat kita didampingi para guru, para senior. Ayo kita hormati guru kita karena beliau guru kita. Bukan hanya karena ilmunya semata. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah memuliakan kita semua. Astagfirullah wa natubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, mudahkan segala hajat-hajat kami. Pertemukan kami dengan orang baik. Pertemukan kami dengan circle yang baik.
Pertemukan kami untuk bekerja sama dengan orang yang amanah. Jauhkan kami dari orang yang khianat, orang-orang yang curang, orang-orang yang culas. Jauhkan kami dari orang-orang yang mengambil hak kami dengan kejahilan beliau. Jauhkan kami dari orang-orang yang berbuat zalim, dan jauhkan kami daripada orang-orang yang membuat kami terjatuh dalam hal-hal yang tidak kami ingini. Ya Allah, berikan takdir terbaik untuk kami. Berikan kepada kami rezeki terbaik yang halal berlimpah penuh barokah. Jadikan hidup kami bermanfaat untuk banyak umat. Takdirkan kami bisa sering-sering wukuf di Arafah, bisa sesering mungkin sujud di depan Ka'bah, bisa setiap rutin pergi ke Mekah Madinah. Engkau takdirkan kami istiqomah, wafatkan kami husnul khatimah. Silakan berdoa dengan hajat masing-masing. Amin ya Allah. Kabulkan hajat beliau semua ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, menginformasikan progres pembangunan gedung penghafal Quran 4 lantai sudah datang aldiron-aldironnya 2 layer. Insyaallah akan terus membangun. Mohon doanya jamaah, mohon doanya. Kalau ada yang mau ikut andil bisa scan QRIS di samping atau bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih banyak sudah ikut membersamai. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Lalu telah dibuka PAUD TK SD KB juga S1 Masjid Muhammad Al-Fatih. Hadirin bisa hubungi nomor secara umumnya ke 0812 1025. Nanti dari nomor itu di-sub lagi ke nomornya masing-masing yang S1, SD ataupun KB dan TK PAUD-nya itu. Terus kurban alhamdulillah sudah terkumpul. OTW 4 sapi mau yang ke-7. Iya, 1/7 4 sapi dan 5 ekor kambing. Hadirin kalau mau kurban di Masjid Muhammad Al-Fatih juga bisa. Kalau yang standar, kambing yang standar 3 juta sudah termasuk operasional penyembelihan. Kalau yang sapi itu ukuran 280 kg sampai 300 tuh di 24.500.000 atau 1/7-nya 3,5 juta. Bagi hadirin yang mau ikut berkurban bisa langsung hubungi juga nomor admin masih tadi 0812 1025. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di Banjarnegara ya teman-teman, yang di Banjarnegara teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pagi ini nanti jam 8 di Masjid An-Nur alun-alun Banjarnegara. Barakallahu fikum.